apakah umat Indonesia atau orang Indonesia beragama, sebenarnya kita semuanya, hampir semuanya sudah beragama. Persoalannya hanyalah pada apakah kita sudah bijaksana di dalam beragama. Kita beragama karena saking antusiasme, karena saking cintanya gitu ya. Malah kadang-kadang malah bisa bikin kita eksklusif, menutup diri dengan adanya keberagaman keyakinan, beragama secara wasatiyah yang mengedepankan kasih sayang di antara sesama, sehingga tidak ada perilaku-perilaku yang terindikasi mencederai nilai-nilai keagamaan. Karena memang seringkali kita menemukan banyak mantan barat, kita punya tradisi hidup berdampingan antara suku-suku besar, etnik-etnik besar di Kalimantan Barat misalnya. Pagi-pagi menanam pohon cemara, menanamnya di Gunung Bebatuan. Selamat pagi para pemirsa, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa, kita akan membahas tentang materi podcast Kerukunan Lintas Agama, yaitu moderasi beragama, etika publik, dan literasi digital berbasis cinta. Hadir bersama kami ahli dalam bidang moderasi beragama yang sudah terkenal di dunia moderasi beragama, sudah malang melintang beliau, yakni Prof. Dr. Samsul Hidayat. Selamat pagi Pak. Pagi. Salam sehat Pak ya. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu Pak bersama kita di FKUB Kalbar. Amin. Para pemirsa yang budiman, saya tidak akan memperpanjang kata-kata saya lanjutkan kepada pemateri, langsung saja saya persilahkan waktu sepuas-puasnya kepada Bapak. Terima kasih. Topik kita apa ini? Topik kita adalah moderasi beragama, etika publik, dan literasi digital berbasis cinta. Baik. Terima kasih Pak Kiai Miskari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Weite Tongtien, rahayu untuk kita semua. Pemirsa podcast Kerukunan, puji syukur, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat sharing ya tentang moderasi beragama dan etika publik tadi seperti yang Pak Kiai Miskari sampaikan. Pertama, mungkin kita harus melazimkan dulu kata-kata moderasi beragama ini, karena memang sebagian masyarakat belum terlalu mengenal moderasi beragama, lebih kepada pemahaman yang keliru selama ini, seolah-olah moderasi beragama ini adalah program pemerintah dan seterusnya. Padahal sebenarnya dalam konteks kearifan lokal kita, warisan leluhur kita, sebenarnya prinsip-prinsip moderasi beragama itu sebenarnya telah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik itu umat Islam, Kristen, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan mungkin kepercayaan yang lain, sebenarnya praktek-praktek wasatiyah kalau di Islam, atau kalau Kristen biasanya menyebutnya dengan cinta kasih, ya. Kalau Buddha mungkin menyebutnya karuna, kalau Hindu ya Tattvam Asi, kemudian kalau Konghucu mungkin Chungyung. Kalau Islam wasatiyah sebenarnya adalah prinsip-prinsip bagaimana moderasi beragama atau jalan tengah dalam beragama itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sebenarnya Indonesia, negara kita ini tidak kekurangan agama sebenarnya. Jadi agama di Indonesia itu cukup banyak ya. Walaupun mungkin ada negara lain yang lebih banyak, tapi pada prinsipnya hampir sudah tidak ada
orang Indonesia yang tidak beragama. Jadi kalau kita dikatakan atau ditanyakan tentang apakah umat Indonesia atau orang Indonesia beragama, sebenarnya kita semuanya, hampir semuanya sudah beragama. Persoalannya hanyalah pada apakah kita sudah bijaksana di dalam beragama. Nah, kebijaksanaan di dalam beragama ini, Pak Kiai Miskari, nanti akan ditentukan oleh seperti apa praktek moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang patut diperhatikan adalah kita sebenarnya tidak sedang memoderasi agama. Karena agama itu sebenarnya sudah moderat prinsipnya. Yang hendak kita lakukan adalah memoderasi cara kita beragama. Jadi harus dibedakan antara apakah kita sedang memoderasi agama atau memoderasi cara beragama. Kalau kita bicara tentang memoderasi agama tentu tidak pantas. Kenapa? Karena sebenarnya ajaran-ajaran agama itu secara umum semua agama mengajarkan pentingnya jalan tengah, keseimbangan di dalam beragama. Keseimbangan itu artinya beragama yang mengedepankan asas keadilan, kemanusiaan, tidak terlalu ke kiri, ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, dan selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Betul. Kalau itu yang sudah dilakukan oleh agama, maka sebenarnya dia sudah pasti selaras dengan prinsip keseimbangan, karena memang itulah ajaran agama itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sebenarnya lebih kepada bagaimana cara beragama. Nah, cara beragama inilah yang seringkali sangat terpolarisasi di masyarakat. Kita bisa menemukan misalnya praktek-praktek beragama yang itu membutuhkan kedewasaan dan kematangan, karena seringkali kita beragama karena saking antusiasme, karena saking cintanya gitu ya, malah kadang-kadang malah bisa bikin kita eksklusif, menutup diri dengan adanya keberagaman keyakinan. Nah, sikap menutup diri ini dikhawatirkan akan bisa menegasikan kehadiran agama orang lain, lalu dia menjadi benih eksklusivisme, lalu nanti naik menjadi ekstremisme, naik lagi menjadi radikalisme, bahkan mungkin nanti sampai kepada terorisme. Nah, ini hal-hal yang ingin kita hindari dari cara kita beragama, sehingga praktek moderasi beragama itu patut untuk kita diseminasikan, sosialisasikan, bahkan sampai ke ruang publik. Ya, dan topik kita hari ini adalah tentang etika publik, Kiai. Betul. Terima kasih. Jadi pada intinya adalah bahwasannya semua agama itu mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang. Iya. Artinya ketika, yang bisa saya simpulkan ini Prof ya, bahwasannya ketika orang itu sudah melaksanakan ajaran agamanya, maka cinta, kasih sayang, kemudian tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian bagaimana orang yang sudah memiliki sikap atau pemahaman tentang moderasi beragama itu, Prof, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di ruang publik. Baik. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi ketika kita udah punya wawasan, konsep, pengetahuan tentang moderasi beragama, maka langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang terbuka, di ruang umum, di ruang publik. Nah, kita tidak mungkin berada di rumah ya, hanya berada di rumah. Kita pasti akan berada di masyarakat. Maka nanti ada ruang politik, ruang publik, ruang pendidikan, ruang sosial, ruang bermasyarakat, dan begitu banyak ruang
yang itu nanti membutuhkan etika. Betul. Jadi ada etika politik, etika ekonomi, sosial, etika pendidikan dan seterusnya, yang itu sebenarnya mengacu kepada etika publik, yang hari ini kita menemukan begitu banyak fenomena ya, fenomena polarisasi dan seterusnya yang tidak jelek, tapi sebagian ada yang bisa menimbulkan masalah di masyarakat kita. Betul. Misalnya, kalau kita bicara tentang etika publik dalam konteks misalnya politik ya, seringkali agama itu digunakan ya untuk kepentingan-kepentingan pendek, kepentingan-kepentingan instan yang itu bisa mereduksi fungsi dari agama sendiri. Jadi ada orang misalnya yang memanfaatkan agama atau ayat-ayat tertentu untuk melegitimasi misalnya apa yang dia lakukan, tapi sebenarnya bukan pada motif untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan secara universal, tapi lebih kepada kepentingan sesaat untuk mendapatkan perhatian dari konstituen atau pemilihnya. Nah, seringkali kalau kita gagal dalam menyampaikan nilai-nilai agama di ranah politik misalnya, maka muncullah yang namanya clash, kesalahpahaman dan seterusnya, yang itu bisa menyebabkan konflik di tengah kita. Kemudian dalam dunia pendidikan, etika pendidikan, maka agama seharusnya juga bisa berada atau memberikan nilai-nilai wasatiyah di situ, agar seorang anak didik termasuk pendidik itu bisa menerapkan prinsip-prinsip beragama yang memberikan dampak perilaku yang atau karakter yang positif di lingkungan pendidikan. Tapi seringkali kita menemukan banyak kasus ya, banyak kasus, dan itu baik yang di blow up atau yang tidak, banyak sekali indikasi-indikasi pelecehan, kemudian bullying atas nama agama, kemudian penghasutan dan perilaku-perilaku yang itu bertentangan dengan nilai-nilai wasatiyah di dalam agama, sehingga kita harus terus memagari ya, atau mengedukasi, meliterasi agar anak didik kita atau dunia pendidikan kita aware, sadar tentang pentingnya merawat moderasi beragama dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang patut kita jaga. Termasuk dalam kehidupan masyarakat, bagaimana beragama secara tengah ya, beragama secara wasatiyah yang mengedepankan kasih sayang di antara sesama, sehingga tidak ada perilaku-perilaku yang terindikasi mencederai nilai-nilai keagamaan, karena memang seringkali kita menemukan banyak orang yang melakukan penghinaan ya, pelecehan terhadap agama, menghasut masyarakat, dan itu bisa berdampak pada rusaknya kehidupan atau harmoni di tengah masyarakat, sehingga etika publik itu sangat penting untuk kita jaga, kita tumbuhkan melalui penerapan nilai-nilai moderasi beragama, sehingga masyarakat kita semakin matang ya, secara spiritual, secara sosial, sehingga keragaman yang ada di tengah kita, keragaman agama, etnik ya, itu tidak menghalangi masyarakat untuk tetap hidup rukun, harmoni, damai. Nah, begitu. Oke, siap. Terima kasih. Sangat komprehensif sekali ya penjelasan dari Prof. Ya, karena saya bilang tadi beliau ini adalah pakarnya di bidang moderasi beragama. Bahkan beliau ini salah satu tutor nasional yang ada di Kalimantan Barat yang sudah bersertifikat nasional moderasi beragama, Prof ya. Kita masih lokal. Ketika berbicara tentang politik, kemudian pendidikan, bicara sosial, maka di situ tidak bisa dikotonomi oleh satu agama atau entitas tertentu. Sehingga banyak sekali nih Prof kejadian di lapangan
ketika orang itu merasa pinter kepada agamanya, misalnya agama tertentu, itu akhirnya entah itu di bidang politik, pendidikan, atau kehidupan sosial, itu justru dikotonomi oleh mereka, oleh orang-orang ini, yang mana sebenarnya mereka itu adalah ahli agama. Ini gimana pandangan Prof tentang orang yang seperti ini? Apakah perlu belajar lagi moderasi ke Prof atau gimana? Ya, fragmentasi mungkin dalam beragama itu memang sering muncul ya. Jadi eh, memang tidak semua orang mampu untuk menghargai perbedaan. Betul. Nah, itu sangat ditentukan oleh kearifan, kedalaman ilmu pengetahuan yang didapatkannya dengan wawasan lintas iman. Jadi pengetahuan lintas iman itu sangat penting, Pak Kiai, untuk membuat kita lebih dewasa ya, lebih matang dalam memahami perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita udah bisa menghargai perbedaan, maka nilai-nilai permusuhan, kebencian itu pasti nggak akan mungkin muncul ya di tengah kita. Nah, kenapa masih ada ujaran kebencian di area publik gitu ya, di media terutama, itu karena memang kita belum siap dengan perbedaan. Kita masih merasa bahwa keyakinan kita yang paling benar, lalu kita menegasikan, menolak keyakinan orang lain, tidak siap untuk berkolaborasi, berfastabiqul khairat, tapi malah melihat orang lain sebagai ancaman, sebagai musuh. Nah, ini yang harus kita edukasi terus-menerus, bahwa nilai-nilai moderasi beragama itu sangat penting dalam bagaimana menjembatani begitu banyak perbedaan dan keragaman di sekitar kita. Nah, kita punya sebenarnya modal sosial yang itu sangat berharga bagi kita untuk terus merawat kerukunan umat beragama di tengah perbedaan yang begitu banyak. Misalnya di Kalimantan Barat kita punya tradisi hidup berdampingan antara suku-suku besar, etnik-etnik besar di Kalimantan Barat, misalnya Melayu, ya, Dayak, Tionghoa, Madura, Jawa, dan seterusnya. Kita punya kearifan lokal di situ selama ratusan tahun ya. Kita hidup berdampingan, dan itu merupakan modal sosial yang besar. Dengan keberagaman yang terlihat ya, yang eksis di mata kita, di sekitar kita, sebenarnya dia akan menjadi imun ya, akan menjadi apa namanya, penguat ya, kekebalan kita terhadap adanya peluang-peluang yang bisa merusak keragaman atau harmoni itu. Maka hidup berdampingan itu sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan. Betul. Karena kalau kita ingin besar, kita ingin maju, kalau Islam itu mengajarkan berlomba-lomba dalam kebajikan. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin maju, kita nggak bisa berlari sendiri. Betul. Kita harus berlomba dengan begitu banyak sumber daya, keyakinan, keragaman, sehingga sampai akhirnya kita dapat meraih bersama-sama nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kearifan yang hendak kita dapatkan. Maka implementasi atau praktek moderasi beragama di arena publik itu merupakan sebuah keniscayaan hari ini, yang itu berbasis pada kearifan lokal yang sudah kita miliki, terutama dari ketahanan bermasyarakat kita yang sudah turun-temurun, itu kita rawat, kita rajut, sehingga dengan harapan dari kebersamaan yang terus-menerus itu akan melahirkan begitu banyak kerjasama. Nah, FKUB adalah salah satu instrumen lembaga yang bisa merawat, memfasilitasi, mendampingi keragaman tadi itu, terutama di Kalimantan Barat,
sehingga perannya menjadi sangat sentral karena dia bisa menjadi mediator, dia bisa menjadi motivator, bisa menjadi fasilitator dalam setiap potensi-potensi masalah yang mungkin muncul di masyarakat. Oke, siap. Terima kasih. Sangat padat dan berisi sekali ya penjelasan dari beliau bagaimana kita bisa mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diciptakan berbeda itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi persatuan itu adalah kewajiban. Yang terpenting adalah, kata beliau, adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Terima kasih penjelasannya, Prof. Insya Allah kita akan jumpa lagi di segmen selanjutnya ya. Segmen kedua, tetap di podcast Kerukunan Lintas Agama. Pagi-pagi beli sari kurma. Sari kurmanya beli di Pasar Mawar. Kalau para pemirsa ingin tahu lebih dalam tentang moderasi beragama, maka pantengin terus akun media FKUB Kalbar. Terima kasih.